Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Materi kita hari ini yaitu membuat tabel dan menggunakan AutoShape ya. Untuk membuat tabel itu diambil dari menu insert ya, insert. Nah contohnya mau buat seperti ini ya, tabel yang seperti ini. Caranya yaitu dari insert table ya, lalu kita pilih insert table. Nah di sini diisi nomor of column, berapa jumlah kolomnya dan berapa jumlah barisnya. Nah kita menghitung kolom. Kalau kolom itu yang ini ya, kolom yang tegak ya, ini yang vertikal itu kolom. Kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Itu kolom apa aja tuh? Nama karyawan, gaji pokok, bonus prestasi, total gaji bulanan ya. Jadi ada 4 kolom. Kemudian rows itu adalah baris. Baris itu ini yang horizontal ini ya. Kita hitung ini 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Nah dan klik OK. Nah jadi udah seperti ini. Kemudian ini sekarang saya perbesar dulu ya, home. Kemudian saya buat misalnya 14 ya. Lalu ini jarak barisnya juga saya atur aja. Sudah 1. Ininya 1, pakai jarak baris 1,5 ya. Coba kontrol 5 saya buat. Oke. Nah kemudian ini diisikan nama karyawan ya. Kemudian ini diisi dengan gaji pokok, bonus prestasi, dan ini total gaji bulanan. Nah ya, boleh di enter ya. Dan kalau mau diketengahkan di blok, kemudian juga ke tengah. Nah cara lain tadi membuat tabel ya, tadi saya ajarkan dari insert table ya, insert table ini diisi dan klik OK. Nah cara lainnya itu dari insert table ini di sini juga bisa. Berapa tadi? 4 kolom ya. Ini digeser aja mouse-nya kemari, jangan diklik dulu. Saya ulangi, dari insert table, kemudian ini digeser aja mouse-nya jadi 4 kolom. Berapa baris tadi? Ada 7 baris ya. Saya contohkan dulu kalau misalnya kurang lah dulu ya dari 7 baris. Saya klik sini. Lalu ini tadi saya buat tadi berapa? 14 ya, kontrol 5. Nah kemudian ya ini kan yang kita butuhkan 7 ya, 7 baris. Seharusnya 7 baris 4 kolom. Kalau barisnya yang kurang, tinggal kamu taruh ini saya enter ke bawah biar full ya. Bisa kamu letakkan di sini kursor, kamu klik lalu tekan tab. Dari keyboard ada tab, tab, tombol tab. Nah maka bertambah. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Kalau dari posisi ini saya tekan tab, dia akan berpindah kolom saja. Tapi kalau dari posisi yang baris terakhir, kolom terakhir, saya tekan tab, maka dia akan bertambah barisnya. Nah seperti itu ya. Itu tadi. Nah kemudian kalau misalnya kolomnya yang kurang ya, ini saya hapus dulu. Coba tes, saya hapus dengan menu layout yang hapus kolom, delete kolom. Saya ulangin, saya undur dulu ya. Menghapus kolom. Kolom mana yang mau dihapus? Ini kolom ini di blok ya, dari menu layout delete kolom. Kok menghapus kolom ya, delete kolom. Nah kemudian kalau mau menambah bisa pakai insert ya, menu insert. Ini ada insert above, insert below, insert left, dan insert right.
Nah, kita mau tambah 2 kolom di samping ini ya, posisinya di samping sebelah kanan. Ya, misalnya saya tandain dengan A, ini B. Jadi di samping kolom B ini kan ditambah dengan kolom ya. Insert kanan, berarti kita pakai right, insert right. Nah, saya ulangin. Tahu seperti ini, sini saya tandai C. Kalau di sini saya buat insert right, jadi ini. Nah, ya. Kalau insert left, ya, dari posisi ini, maka di sebelah kiri dari kolom B ini akan bertambah. Nah, ini ya, bisa dilihatkan. Misalnya di sini samping A, insert left. Ya, posisi kiri dari kolom itu akan bertambah kolom baru, pakai insert left ya. Kemudian kalau itu kolom yang bertambah left sama right ya, left sama right itu menambah kolom. Tapi kalau kita menggunakan sini saya buat 1, 2, 3 ya, saya tambahin dulu 4, 5, 6, 7 ya. Kalau misalkan saya letakkan di sini, saya gunakan insert above, maka di atas baris ketiga akan bertambah baris baru ya. Kalau saya letakkan di sini lalu saya klik insert below artinya bawah, maka dia akan bertambah barisnya, baris bagian bawah dari baris 3 tadi ya, tergantung pada letak kursornya. Misalnya saya tambah di sini, taruh di sini di 5. Di klik insert above, maka akan bertambah 1 baris bagian atas. Nah, kalau ini insert below artinya bawah, maka akan bertambah 1 baris bagian bawah. Nah, kalau menghapus, nah ini misalnya saya hapus pakai delete, yang mau dihapus baris row, juga saya blok delete row, juga ya delete row, nih delete row. Lalu kalau kolom ini dihapus, blok kolomnya, kemudian klik delete, lalu delete kolom. Nah ini delete kolom. Nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya yang digunakan adalah delete table, maka semuanya akan terhapus. Tanpa di blok pun kalau pakai delete table, maka semuanya akan terhapus. Yang ada di sini ya, yang di atas itu enggak, karena enggak nyambung ya di sini ya. Ini kan terputus. Jadi yang ini enggak terhapus. Oke, kita lanjut lagi yang tadi ya. Jadi kita akan juga menggunakan formula ya. Ini saya buka aja file materi kita. Materi kita tadi ada di materi 11. Nah, ini cara menggunakan formula. Ya, cara menggunakan formula. Ini ada nanti digunakan formula left, product left ya. Product left itu untuk mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Product right mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Kemudian product above mengalihkan semua bilangan yang ada di atasnya. Kalau sum itu menjumlahkan ya. Kalau dia ini left berarti sebelah kiri, menjumlahkan bilangan ada sebelah kiri, menjumlahkan bilangan yang ada di sebelah kanan, menjumlahkan bilangan yang ada di sebelah atas ya, bagian atas. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya, saya isi dulu kotaknya. Ini langsung aja saya kopikan aja ya, biar cepet. Ctrl C, saya letak di sini, Ctrl V. Lalu ini agak saya perbesar dulu. 14, saya tebelin aja biar jelas. Kemudian jenisnya ya, dipakai apa nih kalibri. Ya, ini datanya misalnya. Nah, kemudian ini tadi mau dijumlahkan total gaji bulanan ya. Total gaji bulanan yaitu gaji pokok ditambah dengan bonus prestasi.
Jadi apa rumusnya itu? Ya, berarti ini ditambah ya, bukan dikali ya. Ditambah layered. Kemudian formula ya. Di posisi kursornya dulu ya diatur di sini lah, saya buat tadi, bukan di sini ya, tapi di sini. Formula. Nah, pakai sum ya. Ini pakai sum. Tapi kalau yang mau dikalikan itu yang digunakan produk yang tadi. Ini sekarang yang mau dijumlahkan adalah rumusnya adalah menggunakan jumlah, yaitu pakai sum. Nah, yang dijumlahkan bagian kiri, makanya pakai sum left ya. Oke. Nah, itu langsung ada dia. Formula sum left ya, bukan above. Ini sum left ya, sum left. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga ya, ini juga pakai sum left. Bisa juga nggak pakai sum kalau menjumlahkan. Bisa juga nggak pakai sum. Nanti saya contohkan. It's sum left ya. Nah, jadi pakai apa? Ini saya harus hapus dulu. Ingat ya, ini 3.500.000. Jadi kalau dengan cara lain apa? Ini dihitung sebagai A. Ini kolom A, kolom pertama ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, ini letak ini di mana letaknya? Ini tadi di B. B berapa? Ini baris 1 ya, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini ada di kolom B ya. Kolom B, B2. Yang ini ada di C2. Berarti rumusnya sama dengan B2 tambah C2. Ini B2 tambah C2. Klik OK. Nah, itu. Ya, ini saya hapusin. Format ini enggak pakai sum, jumlahkannya. Kalau di bawahnya bukan B2 lagi ya. Ini letaknya ada di baris 3 nih, B3 tambah C3. Yang ini kita hapus. Nah, tuh ya, sama dengan B4 tambah C4. Oke. Ini apa? B5 ya. B5 tambah C5. Kemudian ini B6 tambah C6. Harus ada sama dengannya di depan ya. Oke. Nah, kemudian ini ada total pengeluaran gaji. Nah, perhatikan total pengeluaran gaji ini ada di 3 kolom, ada di 3 sel ya. Ada di 3 sel, ada di antara ini. Jadi ini mau disatukan, ini kan tadinya 3 sel, 1, 2, 3. Jadi caranya di blok dulu dia. Di blok dulu ya, kita mau menyatukan. Setelah di blok, kemudian klik menu layout ya, klik menu layout, lalu merge cell. Nah, lihat nggak ada lagi kan garis tengahnya di sini. Sekarang menjadi 1, nggak 3 lagi. Saya unduh ya. Saya kembalikan. Nah, tadi gimana caranya? Ini di blok, kemudian di layout merge cell. Nah, cara menghilangkannya juga bisa dengan cara lain ya. Caranya itu bisa pakai design, lalu gunakan eraser, klik, lalu ini klik, nah harus tepat di situ ya. Nah, jadi hilanglah garisnya. Saya ulangin ya, dipakai eraser. Nah, ini cep. Nah, kemudian kalau mau dibalikkan lagi ya, enggak tanpa undo, bisa pakai draw table. Nih, lihat ya, ini saya draw, klik tahan geser ya. Nah, jadi seperti ini. Gambar pensilnya pakai draw tadi, menghilangkan gambar pensil pakai escape. Nah, jadi kita menghapus lagi tadi ada 2 cara, bisa di blok, kemudian merge cell,
ya, merge cell, bisa juga pakai eraser ya. Oke, ini adalah total pengeluaran gaji. Nah, kemudian ini berarti totalkan dari atas ke bawah ya. Jadi menggunakan formula sum above. Sum itu menjumlahkan, above itu dari atas. Oke. Kalau dengan cara lain, ini harus tahu kita letaknya di mana. Ini ada di D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 tambah D6. Tes formula D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 tambah D6. Oke. Nah, jadi sama ya hasilnya. Oke, itu tadi mengenai membuat tabel. Nah, materi kita selanjutnya yaitu menggunakan drawing. Ya, menggunakan drawing. Nah, kalau yang tadi ya ada satu lagi tadi rumus ya. Nah, ini contoh kok dengan perkalian ya. Tadi kan penjumlahan. Jadi contohnya ini ada 10 barang, satu barang harganya 2 juta, berarti sini totalnya ada dikali ya, 2 juta dikali dengan jumlah barang. Nah, kalau pakai formula itu yang dipakai rumusnya diketikkan adalah product left. Ya, product left. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke cara menggunakan autosave ya, autosave. Nih, kayak kita menggunakan apa? Menggunakan drawing ya, yaitu menggunakan autosave. Nah, klik tab insert dan save. Contohnya yang mau kita buat, contohnya seperti ini. Nah, di gambar-gambar ini ya. Itu caranya dari mana? Tadi insert saves. Nah, ini banyak nih, ada gambar ini. Nih. Saves. Ya. Tuh. Nah, kemudian insert saves. Kemudian mau pakai ini boleh, banyak macam-macam gambarnya. Nah, kemudian kalau mau diisi dengan tulisan, ini bisa diisi. Kalau yang ini kan ada kursornya langsung ya. Kalau mau diisi, tinggal klik kanan lalu add text ya. Nah, contoh membuat drawing dengan auto save. Nah, seperti itu ya. Bisa kita coba di tengah ya. Nah, itu dia tadi ya. Ini bisa dibuat warnanya. Nah, warna garisnya pakai save auto outline, save outline. Nah, jadi garisnya agak tebal. Nah, itu ya. Save fill itu atau warna dasarnya ini, outline itu garisnya ya. Macam-macam garisnya bisa diwarnain atau bisa dibuat dia tebal. Ini kalau mau dibuat garis putus-putus juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, selamat mencoba ya nak, selamat belajar, terima kasih, selamat siang.